teman-teman. Jadi pada saat proses webinar berlangsung nanti audio teman-teman akan di-mute. Jadi agar tidak ada suara-suara yang tidak diinginkan gitu ya. Terus jangan lupa, oh ya, buat teman-teman semuanya jangan lupa nih, kita punya akun Instagram, punya akun Telegram. Mungkin teman-teman belum sempat nge-follow, bisa segera follow, bisa join juga di akun Telegram kita. Terus teman-teman juga bisa nih kayak bikin story di Instagram, terus bisa tag IUXAD Surabaya, nanti kita bantu repost, oke? Terus, oh ya, gini nanti itu kita bakal ada sesi Q&A ya teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang udah punya pertanyaan dari jauh-jauh hari, terus mikirin jawabannya itu sampai nggak bisa tidur gitu. Teman-teman bisa langsung tanyain ke kita, nanti kita bakal share link slide-nya. Nah ini, teman-teman bisa langsung tanya di sini, tanya sebanyak-banyaknya, nanti insya Allah kita bakal jawab semua pertanyaan dari teman-teman, oke? Oke teman-teman, jadi berhubung udah jam segini ya teman-teman, kita langsung cus aja kali ya. Gimana Mas? Udah siap ya? Mas Mbaknya udah siap? Siap. Oke, siap. Oh ya, jadi gini teman-teman, sebelum masuk materi, akan ada pengenalan langsung nih dari UXAD Surabaya. Langsung dari inisiatornya Mas Yosi Pratama, nanti dilanjut pengenalan tim oleh Mas Nagra. Monggo Mas Yosi, udah siap apa belum ya Mas Yosinya? Halo, ya siap. Insya Allah siap. Oke, siap. Monggo Mas. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengenalan ya. Jadi ya UXID. Jadi kalau mungkin teman-teman udah tahu di Facebook kan udah rame ya. Jadi UXID itu dulu berdiri 2013. Ada Mas Boris dulu yang inisiasi. Terus ada beberapa chapter di Bandung, Jakarta, Yogyakarta. Terus UXID Surabaya sendiri itu kita itu mulai itu 2018 dulu. Terus sempat bikin online call gitu bareng Mas Fahmi juga yang sekarang jadi moderator. Terus kita juga sempat ada workshop di tahun 2018 akhir Desember. Itu karena desakan Mas Boris juga. Terus di 2019 Februari kita juga ada meet up. Terus setelah itu sempat vakum lama. Terus alhamdulillah Mas Dani bersedia gitu untuk mengaktifkan lagi, terus kayak berusaha lagi gimana sih biar UXID Surabaya ini bisa jalan lagi. Oke, itu aja sih. Bisa dilanjut Mas Agra. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Masih pada semangat kan? Ini saya mau kenalin untuk dari tim UXID Surabaya sendiri. Kita ada berapa orang ya? Banyak mungkin untuk adminnya. Langsung kepoin aja di grup Telegramnya. Ada untuk Mbak Anis sendiri sebagai MC sekarang. Halo Mbak Anis. Halo Mas. Terus ada, alhamdulillah. Terus ada Mas Faris sebagai PIC konten. Mana Mas Faris? Ada saya sendiri. Nama saya Agra. Saya PIC dari event untuk UXID Surabaya. Terus kemudian ada Mas Gede, ada Mas Lutfi, terus ada Mbak Tiska, ada Mas Ilham, dan ada Mbak Sabrina. Ya mungkin itu aja Mas, biar langsung ke materi selanjutnya, biar langsung ke pembahasannya. Saya kembalikan ke MC. Oke, makasih Mas Ilsi dan Mas Agra. Udah ngejelasin tadi ya, singkat tentang UXID Surabaya dan tim-tim yang ada di UXID Surabaya. Ya, mau ngingetin lagi ya buat teman-teman,
yang pengen nanya ke speakers kita pada malam hari ini yang dari Dekoruma nih, langsung tulis saja teman-teman di Slido UX di Surabaya. Linknya juga udah kita kirim ya teman-teman. Tanya aja sebanyak-banyaknya, nanti bakal kita jawab kok, oke? Nah, karena aku yakin banget teman-teman juga udah pada nggak sabar nih dengar materi dengan topik UI Hacks Humanizing Digital Experience dengan para moderator dan speakers kita dari Dekoruma. Langsung aja kita panggil dan alihin ke moderator kita yang keren banget sebagai UI UX Manager di Dekoruma, Mas Fahmi. Halo Mas, monggo Mas, langsung aja. Oke, langsung aja ya. Ya, silakan Mas. Oke, aku share screen dulu materinya. Oke, udah kelihatan belum materinya? Udah. Backnya. Udah kelihatan. Oke. Udah Mas. Bentar. Oke, jadi malam ini malam yang spesial ya. Jadi malam minggu ini kita bakal initiate atau kita conduct webinar spesial UXID Surabaya kolaborasi dengan Dekoruma. Nah, dengan topik Humanizing Digital Experience melalui desain interface atau visual yang udah kita buat. Jadi bahasa kerennya itu UI Hacks. Jadi sedikit clickbait ya, kalau bisa dibilang. Nah, ngomong masalah UI Hacks, UI itu apa sih? UI itu adalah kan user interface. Hal-hal yang berbau visual, yang goals-nya emang lebih ke visibility. Jadi nanti kita bertiga bakal ngomongin banyak banget tentang visual design, user interface, aesthetic, dan lain-lain. Yang sebenarnya sih kita mau ngelurusin something gitu loh, yang something wrong, yang mana banyak di luar sana yang nge-compare gitu loh, antara lebih baik mana sih UI sama UX, lebih bagus mana sih functionality sama aesthetic, lebih prioritas mana ya sebenarnya. Nah, kita bakal menengahin bareng, dan sebenarnya nggak ada yang salah dari keduanya. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong masalah humanizing, kita itu nanti bakal nge-treat produk itu as a human. Yang mana sebenarnya kalau misalkan ngomongin masalah UI UX, itu kan kita berhubungan dengan human computer interaction. Yang mana hubungan kita as a user, as a human dengan komputer, dengan aplikasi, dengan website. Nah, tapi kita ini lebih ke gimana caranya hubungan itu, interaksi itu natural, kayak human ke human, kayak manusia ke manusia gitu loh. Jadi misalkan user butuh apa, kita provide. User nggak tahu gimana caranya pakai fitur X, kita bantu, dan lain-lain. Intinya sih, humanizing ini bahasa kerennya user-centric lah intinya. Jadi ketika kita ngedesain something, itu harus memprioritaskan user. Kayak gitu sih. Oke, next. Nah, mungkin aku mau kenalin speaker pertama dulu kali ya. Jadi, please welcome Olivia Gunawan. Jadi, Olive ini background-nya dari jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, dia juga dulu sempat kerja jadi graphic designer di salah satu agensi yang cukup terkenal di Jakarta. Nah, Olive ini kalau di Dekoruma itu masuk ke tim desain interior. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya kita itu desainer Dekoruma, kita itu udah diplot-plotin gitu loh. Diplot-plotin, Olive masuk tim Dekoruma, Olive masuk tim desain interior, Timo masuk tim X, terus desainer lagi masuk tim ini gitu. Jadi emang udah di provide buat masuk ke dedicated tim gitu loh, kayak gitu. Nah, Olive ini bakal ngedesain produk yang ada hubungannya sama interior. Salah satu contoh produknya adalah Soma. Kalian bisa browsing sendiri, Dekoruma Soma. Itu kayak gimana sih? Mungkin aku jelasin dulu Soma itu apa. Jadi Soma itu platform workspace untuk interior designer biar kerjanya lebih efisien. Jadi ketika interior designer ngedefine ruangan, terus ya udah dia tinggal nempel-nempel furnitur yang mau dia desain gitu loh. Misalkan dia butuh lemari, dia taruh di mana. Dia butuh kursi, dia taruh di mana. Terus ketika mau dipasang, dia mikirin materialnya pakai apa ya. Terus panjang kali lebar kali tingginya itu kita define juga di aplikasi itu, di platform itu. Terus dari situ ada AI, ada semacam AI gitu yang bisa ngitung budgetnya gitu loh. Ketika rak ini ditambahin, di customize, misalkan bahannya itu yang tadinya kayu jadiin besi gitu ya. Nah, itu kita bisa hitung budgetnya gitu loh. Karena ada bantuan AI itu tadi. Nah, mungkin nggak usah panjang lebar lagi. Jadi, mungkin kalau misalkan yang mau kenalan sama Olive, langsung kepoin aja Twitternya. Gitu. Oke, next. Nah, speaker kedua ada Timotius Mulyawan. Ditransfer langsung dari Purwokerto.
Jadi sedikit curhat sih ini. Aku ketemu Timo ini juga dari eventnya UXID. Aku ketemu orang ini dari eventnya workshop UXID Purwokerto. Emang kalau bisa dibilang sih UXID itu kayak connecting the dots gitu loh. Dimana kita bisa ketemu orang-orang keren, dimana kita bisa ketemu orang-orang yang satu passion dengan kita di bidang UX, kayak gitu sih. Nah, jadi bisa dikatakan Timo ini artis dribble lah, yang punya likes lebih dari 10.000. Anak-anak UI UX tahu lah dribble itu apa. Tapi likes-nya 10.000 tadi, artis dribble tadi, masih belum bisa ngalahin followers dribbleku lah. Jadi ya masih di bawah lah Timo itu. Jadi ini aku, ini Timo. No offense Timo, no offense. Oke. Nah, beda nggak kayak Olive tadi. Timo ini dari background yang cukup beda. Yang mana dia dari jurusan RPL. Dia masih belum pernah kuliah. Dia baru lulus SMK banget. Jadi Timo ini background-nya mirip aku. Aku dulu juga SMK jurusan RPL juga. RPL Pride. Rekayasa Peternak Lele. Nah, terus setelah itu Timo ini masuk ke tim supply dan merchant, yang mana dia ngurusin penyimpanan barang, logistik, pengiriman, seller. Jadi kayak core dari segala bisnisnya Dekoruma itu ya di tim supply sama merchant ini. Jadi furnitur, properti, interior itu nggak jalan kalau nggak ada supply ini. Gitu. Yang mau ngepoin desain interface-nya Timo bisa dilihat di dribble-nya. dribble.com/timotheusonly gitu. Oke, next. Oke, ini saya sendiri ya. Jadi kayaknya nggak perlu kenal lagi sih siapa orang yang satu ini. Oke. Kalau dilihat lagi, cuman aku sendiri yang nggak punya tim. Underground lah ceritanya ini. Ya intinya sih aku di sini cuma jadi tim hore aja, yang support Timo sama Olive biar bisa speak secara maksimal gitu loh. Jadi ya seneng-seneng aja lah aku di sini. Nggak bakal share yang serius-serius lah intinya. Yang bisa, yang mau ngepoin tulisan-tulisanku di Medium, aku juga lagi on fire banget. Buat nulis di Medium. Ya meskipun sebulan ini vakum sih. Sibuk-sibuk. So sibuk lebih tepatnya. Oke, next. Nah, apa sih yang bakal kita omongin? Apa sih yang bakal kita obrolin? Apa sih yang kita lakuin as a designer Dekoruma gitu loh. Bisnisnya Dekoruma apa, organisasinya gimana. Nanti kita bakal, nanti aku bakal jelasin dulu lah. Gimana sih ceritanya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu Dekoruma itu apa. Karena kalau bisa dibilang sih fair-fairan aja ya. 3 dari 4 bisnis unit kita itu jalannya emang di Jabodetabek Car. Kayak properti, interior, supply. Nah, yang bisa dinikmati oleh orang di luar Jabodetabek itu cuman marketplace. Yang mana kalau misalkan kalian redirect atau buka halaman dekoruma.com, buka aplikasinya, itu ya langsung furnitur, langsung retail, langsung marketplace gitu loh. Nah, kalau ngomongin masalah bisnisnya Dekoruma, basic needs-nya itu manusia banget. Kalau kita ngomongin basic needs-nya manusia itu apa aja sih? Sandang, pangan, papan kan. Nah, papan ini adalah core bisnisnya dari Dekoruma gitu loh. Dari mulai dia butuh properti, interior, furnitur, kita itu ada semua. Dan kita sampai sekarang itu bisa dibilang kayak nomor 1 lah di end-to-end home and living platform ini di Indonesia. Gitu. Terus lanjut, nah tadi kan aku sempat mention tuh, Timo ada di tim supply, Olive ada di tim interior. Nah, ini adalah 4 bisnis unit yang udah dimiliki oleh Dekoruma. Jadi ada retail, interior, properti, sama supply, sama merchant gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang sih, kan kita ini kan basic needs manusia kan papan tuh, sandang, pangan, papan kan. Nah, papan ini gimana sih maksudnya? Jadi kita itu end-to-end banget. Dari mulai awal user itu butuh properti, misalkan perumahan, apartemen, kita udah fulfill itu. Terus setelah itu misalkan kalian udah punya propertinya, oke, kalian butuh desain interior, kita ada jasanya juga. Terus setelah didesain, pasti dong kita ada yang namanya furnitur gitu kan. Nah, terus setelah itu, setelah kita ngomongin masalah furniturnya, kita bisa beli di marketplace atau retail. Nah, baru pengirimannya, perakitannya, penyimpanannya itu ada di supply dan merchant. Kayak gitu sih. Oke, next. Oke, ngomongin masalah tim organisasinya Dekoruma nih. Jadi bisa dibilang sih kayak kita 4 bisnis unit itu tadi itu masuk ke divisi produk dan tech. Nah, kita kolaborasi bareng siapa aja sih? Yang pertama ada kreatif. Nah, kreatif ini ada role yang namanya graphic designer, motion designer, terus marketing. Nah, ini ada di tim kreatif ini. Terus setelah itu ada lagi operasional, kayak misalkan CS, terus tim warehousing. Nah, itu kita benar-benar involve mereka lah buat
masuk ke desain proses kita. Kayak misalkan Timo nih, tim supply, dia itu involve orang-orang customer service buat dia tanya-tanyain gitu loh, needs-nya apa sih mereka ini, terus pain points-nya apa ketika menggunakan platform supply ini gitu. Contohnya kayak gitu sih. Terus misalkan Olive, usernya kan interior designer tuh. Nah, jadi bisa dibilang kayak kita itu bridging antara beberapa departemen gitu sih. Nah, oke, kita akan masuknya ke tim product dan tech. Terus next, nah ngomong-ngomong masalah tech, itu ada yang namanya squad. Jadi kalau ngomongin masalah squad framework, itu dikenalin oleh Spotify. Tim Spotify dulu itu initiate squad framework ini. Aku dulu juga sempat kerja di Bukalapak juga kan. Jadi di Bukalapak dulu itu juga ada yang namanya squad framework ini. Yang mana designer, engineer itu ada di dedicated team. Kayak misalkan di retail ada sendiri, interior ada sendiri, properti ada sendiri. Nah, siapa aja sih yang sebenarnya ada di squad itu? Nah, contohnya aku ambil contoh retail sih ini. Sebenarnya semua bisnis unit sama sih. Jadi di retail ini formasinya ada siapa aja sih? Ada PM, designer, engineer 1, engineer 2, sampai engineer N. Tergantung dia bisnis unit ini butuh engineer berapa gitu loh. Nah, PM ini bakal heavy di bisnis atau produk yang nge-lead tim as the whole journey gitu. Nah, kalau designer ini lebih ke ngurusin usernya. Kayak misalkan, bisa nggak sih user ini make gitu loh. Nah, terus kalau engineer, heavy-nya itu di implementasinya. Jadi kita bertiga, di 3 role ini punya masing-masing prioritas yang beda gitu loh. Meskipun nanti kita kolaborasi bareng gitu. Terus next, nah bisa dibilang sih tugas kita as a UI UX designer di Dekoruma itu Superman banget. Jadi kita juga UX, kita juga kita juga ngeriset, kita juga ikut kita juga dituntut buat upgrade skill UX writing sampai ngedesain. Balik lagi sih, ini emang end to end banget gitu loh. Jadi kita ngeriset, kita mikirin writing-nya, kita mikirin desainnya. Jadi emang Superman banget. Karena ya tim kita masih kecil gitu loh. Kita emang punya planning buat kita hire researcher atau writer, tapi nggak tahun ini juga lah kayaknya. Karena kita lagi di stabilize mode lah. Karena kan tahu sendiri kan pandemik gitu. Jadi kalau ngomongin masalah desain proses, itu yang pertama kita harus user research dulu. Misalkan nih, Olive bikin platform interior designer. Pastinya dia harus start from dia gathering needs-nya dulu sama pain points-nya dulu dari interior designer ini kan. Nggak mungkin dia langsung ngedesain by asumsi doang. Jadi kita benar-benar know banget dengan ngedesain by asumsi doang. Jadi kita harus ngeriset. Nah, salah satu alasan kenapa kita masih belum ada needs-nya butuh UX researcher, karena riset kita itu masih basic banget. Nggak sampai yang market research, sampai kita itu harus terjun ke lapangan, ke seluruh Indonesia buat ngegali insight A, B, C, D, E. Enggak, kita cuman masih main di internal doang. Nah, jadi bisa dibilang kayak ya masih basic-basic aja lah kita ngerisetnya. Kita juga punya research plan, kita punya research framework, kita punya research guideline. Jadi kita udah ada semua. Jadi setelah risetnya udah jadi, insight-nya udah ada, kita ngelakuin yang namanya conceptual exploration. Di mana scope-nya di sini itu apa? Scope-nya itu ketika insight-nya udah jadi, kita synthesize, kita jadiin user flow. Terus setelah itu mind mapping. Jadi informasi di halaman ini itu apa aja. Terus setelah itu kita buat wireframe-nya. Baru setelah itu, setelah wireframe udah jadi, output-nya di conceptual exploration ini, lanjut ke visual exploration. Yang mana wireframe ini bakal ditranslate jadi sebuah visual design, high fidelity lah bahasa estetiknya itu. Bahasa kerennya lah intinya. Baru setelah hi-fi itu udah jadi, bukan langsung di hand off ke engineer, tapi kita harus testing dulu ke usernya lagi. Jadi start from user, end-nya itu juga ke user gitu loh. Jadi setelah high fidelity kita testing macam-macam. Ketika ada needs-nya buat diubah, ya udah kita ubah, terus kita tes lagi. Ketika udah works, ya udah kita hand off itu ke engineer buat diimplementasiin kayak gitu. Oke, next. Nah, karena topiknya ini UI hacks dan humanize ini kan luas banget kan ya, tapi kita specifically kita bakal bahas tentang UI hacks-nya, user interface-nya. Makanya dalam proses itu kita ngomongin masalah visual exploration. Kayak gitu sih. Nah, gimana sih tips dan triknya biar kita itu bisa humanize our product experience? Oke, yang pertama ketika kita ngomongin humanize itu ada 2 subjek ini, product sama user. Gimana kita nge-bridging ini semua? Idealnya kan kayak gini doang kan? Tapi sebenarnya secara garis besar itu nggak sesimpel itu gitu loh. Jadi kita harus
kita harus involve stakeholder, setuju apa enggak, terus market fit-nya itu ada apa enggak, dari segi budget atau company itu ada apa enggak. Misalkan kita promo 17-an nih, dari segi company budget punya budget berapa. Nah, kita harus mikirin itu semua gitu loh. Jadi nggak sesimpel kayak produk sama user doang, tapi ada banyak banget variabel yang apa ya, mereaksikan kayak produk ini gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin ideal produk, bukan cuma produk sama user, gitu sih. Nah, konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Jadi ketika kita ngedesain suatu interface, itu goals-nya itu cuma ada 3 ini. Yang pertama, gimana caranya dapat profit, dapat duit. Yang kedua, kita bisa nembak hatinya user. User pokoknya harus suka dengan aplikasi kita, produk kita, promo kita, service kita. Semuanya pokoknya kita harus, user itu harus cinta dengan dekor rumah lah intinya. Terus yang ketiga, bisa nggak diimplementasiin, bisa nggak di-coding. Percuma dong kalau misalkan desain kita udah dapetin duit, udah dapetin hatinya user, udah di-reliable, tapi nggak bisa di-coding, kan percuma gitu loh. Jadi 3 variabel ini tuh benar-benar penting banget sih. Oke, selanjutnya adalah, nah ketika kita ngomongin user interface, nah coba kita throwback lagi ke basic atau fundamental dari interface itu. Kayak misalkan basicnya ada apa aja sih? Ada, mungkin kalau aku mapping ada 9 ini ya, kayak prosesnya, hierarki, layout, spacing, typography, color, depth image, icon atau illustration atau aset. Nah, ini semua itu bakal kita gali lebih dalam di malam ini gitu loh. Gimana sih caranya kita dengan ngedesain suatu interface dengan 9 variabel ini, kita bisa humanize our product experience gitu loh. Dengan cara itu kita bisa profit, terus setelah itu kita bisa menangin hatinya user dan lain-lain. Jadi goals dari kita malam ini tuh ini gitu loh. Kesimpulannya ini. Dua kering-keringin, Mas. Terus ngomongin masalah 9 variabel ini, mungkin kita bisa throwback lagi ke Atomic Design Principle by Brad Frost gitu loh. Jadi Atomic Design Principle itu maksudnya gimana sih? Jadi halaman-halaman yang kita desain as a interface itu kita breakdown lagi semacam atom-atom gitu loh. Jadi misalkan button ini komponen gimana, terus setelah itu fill text ini seperti apa, pakai warna apa ya, typografinya seperti apa ya. Nah, jadi kita balik lagi ke foundation-nya gitu loh, ke atomnya lagi. Nah, pembahasan kita malam ini tuh kayak gitu sih intinya. Oke. Udah gimana? Udah mind blowing banget kan ya penjelasan tadi. Padahal tadi belum masuk ke materi intinya sih. Cuman di sini aku mau quiz time dulu sih. Kita apa ya? Apa sih namanya yang ada penguin-penguinnya? Oh, ice breaking. Ice penguin. Nyambung. Oke. Jadi aku mau quiz time dulu. Oke, tenang. Aku quiz time-nya itu bukan sama audiens, tapi aku lebih ke interview Timo sama Olive gitu loh. Tenang. Aduh. Apa nih? Santai. Oh ya, ngomong-ngomong kita itu nggak apa ya? Aku masih merahasiakan questionku ini gitu loh ke mereka berdua. Jadi mereka berdua masih deg-degan. Apa nih Mas Fahmi? Tanya apa nih gitu? Fahmi nanya apa ya gitu? Pasti Olive sama Timo pikiran kayak gitu. Oke, siap ya Olive sama Timo. Kita manasin dulu lah. Pertanyaannya pertama, speaker pertama deh, Olive. Jawab cepet ya. Oh ya, jadi jawab cepet dan nanti apa ya? Jadi nanti setelah lu jawab, lu juga apa ya? Info alasannya juga lah. Jadi kenapa lu bisa jawab itu gitu loh? Peraturannya kayak gitu ya. Oke. Kakiku, Mak. Kaki. Olive nih, produk gak jadi launch atau balik lagi jadi graphic designer? Produk nggak jadi launch. Kenapa tuh alasannya? Karena jadi graphic designer lagi? berarti kan itu kan questioning the roles kan, kayak I've been trying both, tapi kayaknya gue personally lebih cocok lainnya pengen ke product design gitu. Preference aja sih, I guess. Berarti nggak masalah ya, ketika lu ngedesain produk udah bagus-bagus nih, udah dapat ampun suhu di dribble, angkat aku jadi muridmu gitu, tapi produk lu nggak launch gitu loh. Lebih mending itu ya. Iya, soalnya I think it's part of the process juga sih. Pasti ada yang kita pelajarin kan walaupun nggak launch. Sangat bijak sekali. Desainer dari Lampung ini. Sangat aman jawabnya. Pinter-pinteran amat, Tim. Timo nih sekarang. Aduh.
gaji naik atau follower dribble naik? Gaji naik lah. Gaji naik. Ya, Kenapa? meskipun Follower aja 100.000 dribble doang ya. bisa dicari. Weh. Lo bikin akun sendiri, follow-followin. Ini nggak pernah. Ketahuan nih. Siap. Jadi pilih gaji naik ya? Ya meskipun Gaji cuma 50.000, 100.000, disyukurin aja lah, Tim. Syukurin lah. Enak lah, 100.000 bisa buat buat beli mendoan. Beli mendoan Yoi, seminggu. mendoan. Beli cupang cukup nggak tuh beli cupang? 100.000. Beli cupang. Cupang. Ya bisa sih. Bisa. Oh, cupangnya Timo ini mahal-mahal cuy, jutaan biasanya. Gila-gila hobinya mahal. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dua dari kalian sih. Kayak aku nggak specifically, ini pertanyaannya buat Timo atau buat Olive gitu nggak? Kalau nggak jadi desainer, kalian bakal jadi apa? Timo deh. Aku sih pengen usaha beta farm. Peternakan cupang. Balik lagi ke cupang anjir. Aduh, siap. Beneran, serius. Beta farm. Atau nggak peternakan itu lah. Ceritain lah, dikit lah. Gimana peternakannya? Jadi kayak peternakan lele, peternakan apa. Jadi ya usaha lah. Aku suka binatang itu, suka hewan-hewan. Siap. Olive. Mungkin untuk nemenin Timo, gue jual tanamannya. Berkebun. Serius? Parah, masa ketiga Timo sih? Bercanda. Sebenarnya selain desain, tertarik kayak di bidang bisnis gitu sih. Tapi, since gue nggak tahu anything spesifik role-nya gitu, ya mungkin somewhere office work. Oke, yang penting lu cari aman, pengen jadi orang kantoran lah ya. Wah, oke. Iya, maybe. Lanjut. Pertanyaan, tadi kan Olive duluan ya yang jawab ya. Sekarang Timo duluan. Pertanyaannya buat Timo nih. Desain dribble-nya dicolong orang atau punya engineer yang nggak pixel perfect? Aduh. Ayo lah, Tim. Desain dribble dicolong orang aja. Kenapa tuh? Kalau nggak pixel perfect, gini. Jadi kita udah ngebuat produk, udah sampai di zoom-nya sampai maksimal tuh kan. Sampai dihitungin pixelnya satu-satu tuh. Udah bagus banget, udah pas banget. Terus pas di develop kurang pixel perfect, terus pas dipakai user juga kurang bagus. Visualnya tuh kayak eman-eman gitu. Kalau di report dicolong orang di dribble, tinggal kita kerahkan pasukan. Tawuran ya. Oke. Pertanyaan terakhir buat Olive. Dipromot jadi senior designer atau masuk unicorn startup? Wow. Ya, mikir. Pertanyaan sulit nih. Emang gitu, emang lu yang paling sulit ini. Jadi unicorn startup nih. Aduh, sakit lu. Aduh, karena deadline gue bisa dua-duanya. Oh iya, bener. Di unicorn startup kan lu bisa jadi senior designer juga ya. Aduh, tapi sakit banget tuh. Gua salah bikin pertanyaan sih kayaknya. Tim kita berdua doang di tim. Olive udah kayaknya udah browsing sih ini. Kalau mau jadi unicorn. Itu juga sangat husnuzon sekali, sangat positive thinking sekali. Bisa lah. Bener. Jago. Ya. Bagus. Oke, jadi quiz time-nya cuman segini doang aja buat ice breaking. Mungkin next-nya lanjut ke speaker pertama, Olivia Gunawan, desainer dari Lampung. Ya, kita sambut Olivia Gunawan. Yeay. Halo teman-teman, thank you Fahmi, udah introduction yang sangat baik. Jadi tadi kan udah sempat dijelasin Fahmi dikit nih tentang apa yang mau kita bahas hari ini, yaitu UI hacks. Nah, sebelum digging deep in layout, grids, dan typography, mau ajak teman-teman
muter dikit dulu nih ke basic building blocks-nya. Apa sih UI UX itu gitu. Jadi let's say teman-teman mau start desain ide app gitu. Apa sih yang kalian desain duluan? Tuh. Dengar-dengar sih katanya kayak gini ya. Jadi pertama kita buka Dribbble, kita cari kira-kira mana yang inspirasinya paling super gitu. Paling pas nih sama ide app yang mau kita bikin. Terus langsung eksekusi. Nah, sebenarnya ini mungkin nggak most ideal ya. Tapi katanya teman-teman UX ID Surabaya nggak ada yang kayak gini sih. Ya kan, Mi? Nah, kita balik dulu, aplikasi itu sendiri kan sebenarnya a collection of features. Jadi, banyak fitur-fitur yang punya fungsi beda-beda yang ngebentuk suatu app. Nah, ketika kita misalnya tadi udah mulai dengan ilustrasi atau contoh layout yang mau kita pakai, itu jadinya solusi desain kita itu ke limit, kita udah terpatok, oh pokoknya output-nya harus seperti itu gitu. Jadi hasil exploration-nya itu kurang bebas. Tadi sempat udah dijelasin Fahmi soal aplikasi Soma yang beberapa waktu kemarin kita sempat project. Soma itu goal-nya sih sebenarnya untuk membantu interior designer ngedesain dengan lebih efisien, dengan lebih baik, gitu. Nah, ini kebetulan kita bisa pakai contohnya gimana pas develop Soma kemarin, dengan proses yang biasa kita jalanin tuh biasanya kayak gini gitu, sambil ceritain ke teman-teman ya. Jadi kita mau pakai fitur mengubah properties pada 3D asset. Mungkin agak ambigu sih karena interior designer banget. Ini langsung, nah ini tuh aplikasi yang biasa interior designer pakai, namanya SketchUp. Nah, yang aplikasi yang mau kita bangun itu sebenarnya lebih ke bentuk kayak plugin, kayak third party apps. Jadi nanti salah satu tujuannya itu ketika dia lagi ngedesain sofa nih, dia bisa langsung dengan lebih cepat ganti-ganti skinnya, ganti-ganti ukurannya, lebih bisa dibilang lebih baik dari bawaannya si SketchUp gitu. Nah, terus kita ketemu nih dengan yang namanya minimum viable product. Tadi pas kita mau bikin Soma, pas awal dari stakeholder tuh banyak banget fitur yang mau dirilis. Kayak bisa ada 5, mungkin sampai 8 fitur gitu. Cuman yang namanya startup kan kita mau move fast, dan juga to be fair startup kita lumayan budget gitu ya. Jadi kita mau shape gimana aplikasi yang kita rilis tuh seminimum mungkin cost-nya, tapi tetap ngasih benefit yang sama dengan si user. Jadi kayak contohnya misalnya usernya itu mau pindah dari titik A ke B dengan nyaman, gitu kan, tanpa hujan, tanpa panas. Nggak mungkin kita nyicil dari beli bannya dulu, beli bodinya dulu gitu. Itu nggak bakal jadi-jadi. Jadi yang penting goalnya sampai, tapi cost-nya minimum. Misalnya kita bisa dari skateboard dulu, terus nanti kita bisa upgrade ke sepeda, baru endingnya ke mobil. Jadi goalnya tetap tercapai. Dan ini salah satu fitur yang tadi udah sempat di-mention mau dibikin kan. Terus next pertama setelah kita gather information dari si stakeholder, dari si interior designer gimana, kita list down nih requirement. Ini biasanya tektokannya lebih ke sama project manager. Jadi kita cari tahu, oh ternyata yang dibutuhin tuh ada informasi aset apa yang terseleksi. Ada dimensi, bisa ubah-ubah dimensi, bisa ubah-ubah finishing, bisa kasih catatan juga gitu. Terus prosesnya itu kalau udah clear requirement-nya, biasa kita langsung sketch cepet aja wireframe di pen paper gitu sih. Bahkan kalau bisa pakai spidol yang tebel, jadi kita nggak go on with too much detail gitu. Di sini itu kita juga nggak kerja yang langsung kerjain tiba-tiba magic besok udah di-approve nih stakeholder, itu nggak mungkin. Jadi pasti kita tektokan terus sama PM, sama stakeholder juga. Baru nanti ketika potongan-potongan wireframe-nya itu udah bisa dibilang bisa di ACC,
kita bentuk itu jadi satu flow, kayak misalnya contoh yang di kanan atas itu, ketika kita merasa itu udah clear, bisa eksekusi, baru kita move ke higher fidelity. Nah, ini contohnya. Sebenarnya kita lumayan udah bisa recycle si shell-nya ini. Jadi di yang image pertama itu bener-bener cepet banget, cuman blok-blokin aja. Karena udah obvious gitu kan, ketika pilih finishing, kita mau bentuknya seperti ini. Ketika pilih dimension, bentuknya text input gitu. Terus ketika di tahap ini, jangan terganggu sama image, sama warna dulu gitu sih. Langsung fokus aja di penataannya gitu, layouting. Baru nanti masukin detail-detail kecil seperti asetnya. Nah, ini sebenarnya contoh simpelnya banget. Nah, hasil output-nya itu nanti kayak gini kemarin. Jadi ini salah satu fitur yang bisa kita ship. Cuman ternyata untuk bisa benar-benar achieve goal itu si interior designer butuh 3 fitur nih. Jadi kita tambahin lagi fitur-fiturnya, kita list down lagi, sembari juga ngelisin edge case. Kalau tadi kan kita udah punya default-nya. Tapi biasanya kalau udah tampilin ke engineer bakal nanya nih, kalau stoknya habis gimana? Kalau misalnya finishnya mau diganti gimana? Gitu-gitu. Nah, ini baru di tahap ini kita listin si edge case-nya itu. Bisa state, bisa interaction, dan kalau misalnya di desktop kayak bisa kita main hover, itu kita bisa tunjukin juga interaction-nya kayak gimana. Nah, ini kemarin hasil yang kita rilis. Ada 3 fitur. Yang di kiri, si interior designer bisa ngambil, download pre-made mockup-nya, terus mereka bisa ubah properties-nya di kanan, sembari yang tadi udah si Fahmi ceritain tuh, secara intelligent, daftar-daftar yang tadi dia udah masukin itu, harganya langsung ke calculate. Kayak kalau di sini contohnya, di ruang tidur ini, si customer kita kira-kira mau desainnya spend 24 juta gitu. Nah, ini sebenarnya contoh simpelnya banget. Nah, nanti sambil jalan dijelasin dengan lebih detail ya. Sebelum itu nih, kita tarik dulu, tadi sempat Fahmi udah mention juga ketika kita ngomongin desain dan tech, kita nggak bisa juga ngelupain dari segi bisnisnya kan. Karena in a way, kita mau make money gitu. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman ngeliat Dekoruma as a brand nih. Dekoruma as a brand punya brand vision. Kayak kita mau semua orang bisa punya rumah yang nyaman tanpa perlu repot-repot gitu. Terus kita juga punya value kayak warm and inclusive, creative resourceful, thoughtful, reassuring. Cuman ide ini kan masih abstrak banget nih ya, kayak gimana cara nyampein ini ke user, dan juga branding itu kan cakupannya luas banget ya, maksudnya nggak cuma digital product gitu. Nah, salah satu caranya itu dengan ngerangkum nilai-nilai tadi itu sebagai brand personality. Jadi ketika si brand itu berinteraksi dengan customer, kira-kira sebenarnya apa sih yang customer rasain? Kayak kalau Dekoruma itu sebagai orang, dia ini anaknya kayak gimana sih gitu. Nah, terus ini tuh hasil kulikannya dari tim kreatif juga, business communication juga. Jadi Dekoruma tuh mature, tapi fun, tapi kita friendly, tapi kita trendsetter juga, tapi kita tetap responsible gitu with anything that we are doing. Nilai-nilai tadi itu juga bisa kelihatan dari offering kita punya desain yang profesional, kita punya proses yang transparan, semua offering ini itu punya ngerangkum si personality itu tadi. Terus, mau tarik teman-teman lagi nih ke ranah kita sebagai yang gawein UI UX gitu. Dengar-dengar katanya sih Fahmi udah sering ceramain ini, tapi dikilas balik juga ya. Tahun 80-90 kan kayak kita baru transisi dari yang komputer tabung jadi ke personal laptop ya, terus punya ke tablet dan juga ke wearable device. Sekarang terus nggak tahu juga nanti transisi ke depannya gimana.
Nah, sebenarnya ini kan kita itu berinteraksi dengan mesin kan. Tapi sebagai UI UX designer, ketika kita ngomongin humanizing, kita pengen ketika user walaupun berinteraksi dengan aplikasi kita, itu tuh interaksinya itu terasa natural gitu. Jadi bukan interaksi sama mesin, sama aplikasi yang benda mati, tapi kayak terasa nyaman lah kayak orang. Kalau orang kan kayak punya personality gitu kan. Jadi itu tujuan, goal utamanya gitu. Nah, nilai-nilai tadi itu kan masih tetap kayak ambigu gitu kan. Gimana secara fisik bisa dilihat oleh user. Kayak tadi yang udah sempet di bridge juga, nilai-nilai itu tuh bisa kita tampilin melalui misalnya font, melalui bahasa yang kita pakai di aplikasi, kayak aransemennya itu gimana. Semua elemen-elemen itu tuh nanti bisa dibentuk ketika user melihat, dia bisa nangkap itu sebagai sebuah personality gitu. Kayak sifat-sifatnya dekor rumah itu gimana sih? Misalnya, kayak kita nangkep font yang kiri, yang lebih smooth itu kayak lebih friendly, easygoing dibanding yang kanan kan. Kanan tuh kayak lebih kaku gitu. Terus color dan shapes, mood yang di kiri pasti beda banget kan sama yang di kanan. Kayak yang di kanan kayak agak 80s gitu nggak sih? Kayak lebih nyentrik gitu, dibanding yang kiri itu lebih kalem. Terus juga ini mood aset yang tadi sempat di-mention, kalau aset itu juga mempengaruhi kan. Kayak mood yang di kiri itu lebih nyaman, lebih warm, sementara yang di kanan tuh kayak agak-agak ke modern-modern yang hipster gitu. Kelihatan dari warna-warnanya, terus kayak shape-shape-nya, ilustrasinya, ikonnya, gitu. Karena secara psikologi kita itu memang sebagai manusia, ketika kita melihat apapun secara visual, otak kita itu akan kayak mempersepsikan itu making sense of things gitu kan dalam benak kita. Makanya kita mau pakai ini untuk humanize aplikasi kita. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya elemen-elemen yang tadi itu bisa kita arrange ke dalam user interface, sehingga user interface itu bisa dibilang friendly. Pertama, kita mau bahas tentang hierarki dulu ya. Hierarki itu kan kayak seberapa penting sih elemen yang satu dengan yang lainnya. Ada pengurutannya gitu. Nah, salah satu yang kita lakuin itu, kita bisa emphasize informasi yang kita rasa penting. Di sini itu salah satu produk residential homepage, jadi homepage untuk desain interior kita. Kita mau ngelisin daftar-daftar unit yang bisa pakai jasa kita. Nah, cuman kalau dari website kita lihat sekilas, kayak ini memang catchy, tapi somehow terlalu plain, karena ada area yang kayak white space-nya, mungkin bisa dibilang white space-nya too much gitu. Nah, ketika ini di layar yang panjang, itu nanti jadinya lost. Kita pengen kita capture attention-nya user, untuk dia fokus ngelihat si 6 item ini. Salah satu caranya kemarin kita pakai background dengan warna yang lumayan bold gitu, salah satu primary color kita. Terus, bisa juga dengan caranya tuh ngurangin emphasize. Ini mobile version-nya itu kita nunjukin product offering. Kalau di gambar yang pertama, ilustrasinya mungkin bagus, bold, tapi somehow ketika ada banner dan ada form di bawahnya, dia kayak teriak banget gitu, minta attention kita. Jadi, kita coba gimana nih caranya di-emphasize-nya. Salah satunya, kita bisa ilangin border si card-nya itu kan. Kayaknya butuh minum nih, Mi. Ketika border itu dihilangin, terus kita ngerasa nih, oh iya bener lebih clean. Jadi kayak jembatannya itu lebih transition-nya itu lebih halus. Mungkin kita bisa coba lagi nih, gimana kalau ilustrasinya itu diganti jadi yang lineal. Di sini kerasa kan bedanya, mana yang bisa jadi lebih smooth, nggak ganggu fokus yang lebih penting, yaitu yang formnya itu.
gitu. Terus ada juga kita bisa bring emphasize tuh terhadap font-nya. Di contoh yang pertama itu kita cuma mainin dari font size-nya, dari ukuran font-nya. Kayak memang yang paling penting itu yang harganya kan. Baru ada informasi cicilan sama spesifikasi unitnya. Cuman kita juga bisa loh tambahin ketebalan font weight. Jadi kita coba dari si harganya itu weight-nya kita naikin, tapi setelah kita naikin, kita ternyata realize, ternyata nggak perlu font size segede itu loh, jadi bisa kita minimize. Terus, bisa juga dari warna. Si cicilan sama si info spesifikasi ini sebenarnya lebih penting mana sih? Ternyata kita tahu, lebih penting yang spesifikasi. Jadinya kita bisa kurangin warnanya si cicilan, jadi lebih mudah gitu. Terus, kita juga bisa mainin kontras untuk hierarkinya. Di sini tuh contoh footer. Sebenarnya hubungi kami dan download aplikasi ini adalah kayak judul sectionnya gitu kan. Judul sectionnya itu jadi nggak kerasa judul karena ketebalan size-nya sama si kontennya. Ada jam, telepon, dan lain sebagainya itu. Jadi kita salah satu contohnya itu bisa kurangin opacity-nya kan. Kalau mungkin kalau background-nya putih kayak kita gampang ya, hitam bisa jadi abu-abu atau kayak add more transparency. Nah, mungkinkah kita bisa add transparency juga di sini? Pas kita coba opacity-nya diturunin, memang sih jadi kelihatan beda, cuman jadi kayak dull gitu, kayak kusam. Nah, jadi kita coba lagi, kayaknya better kita handpick aja warnanya. Jadi kalau misalnya kan ada hex, ada RGB gitu ya, salah satu cheat trick-nya itu kita pakai yang HSL, terus kita mainin SL value-nya dari warna yang sama dengan background-nya. Jadi, walaupun dia lebih toned down warnanya, tapi dia nggak kusam gitu. Next-nya itu data presentation. Ini dari retail kita, marketplace. Kayaknya ada desainernya lagi nonton di sini. Jadi, dengan kita itu bisa mainin data juga untuk emphasize hierarkinya gitu. Mana yang lebih penting dari yang lain. Nah, contoh yang kiri ini tanpa label, kayak misalnya nama produk, harga, dan lain-lain tuh dengan lihat ini aja user tuh bisa tahu, oh nama produknya tuh Hem Studio, oh harganya itu segini gitu. Nah, beda lagi case-nya ketika yang lebih penting itu bukan value-nya, tapi kayak labelnya itu sendiri. Kayak misalnya ketika nyari detail produk, kalian nggak mungkin ngelihat kayu solid mana ya kayu solid. Pasti kalian mau tahu, ini materialnya apa. Baru kalian tahu, oh materialnya itu kayu solid. Gitu. Itu tadi kita udah selesai sama hierarki. Sebenarnya masih banyak, tapi kita next dulu ke yang layout dan spacing. Layout dan spacing itu kan cara kita menata. Kalau layout tuh cara kita menata elemen-elemen itu dalam satu screen atau space. Kita di Dekor Rumah punya grid system. Ini bagian dari desain sistem kita. Jadi ada yang mobile, ada yang desktop. Biasanya itu kayak 12 kolom, yang mobile 4 atau 8 kolom kan. Nah, ini tuh bagus supaya elemen-elemen di interface kita itu nggak kayak kesannya berantakan, kanan kiri mencong-mencong gitu. Kita bisa ikutin si grid ini, jadi align di kolom-kolomnya. Tapi sebenarnya nggak selalu saklek harus ngikutin si grid itu. Ada juga saatnya kayak kita relatif aja nih lihat kontennya itu sebenarnya butuhnya semana. Kalau misalnya dia nggak butuh seluruh space kanan kiri, ya udah gitu, nggak usah dipaksain nanti dia terlalu stretchy. Misalnya ini salah satu dashboard-nya untuk tim supply. Jadi ya since mereka cuma butuh 2 kolom ini, kita nggak maksain dia stretch gitu. Kita pakai aja 12 kolomnya kita tengahin. Atau bisa juga kita benar-benar nggak peduliin grid, yang penting rapi dan pembagiannya itu sama, balance gitu.
kayak di contoh homepage portofolio, kayak kita pengen nampilin portofolio sekaligus indeksnya berdasarkan kota gitu. Kalau pakai grid ini tuh pasti terlalu mungkin rapi, tapi jadinya unitsnya pas implementasi itu kurang bagus gitu angkanya, atau enggak kurang bulat sih. Jadi mendingan kalau case-nya kayak gini tuh kita pakai percentage aja. Pokoknya 20% untuk si indeksnya, 80% baru kita bagi untuk konten utamanya yang adalah portofolio itu. Tahu juga ketika case-nya di product listing, ketika nyari misalnya spray, yang keluar list-list card-cardnya tuh. Ya kalau misalnya kita pakai ngedesain di Canvas 375, itu kalau nggak salah iPhone, 2 kolom itu bakal sizing-nya pokoknya nggak bulat gitu. Jadi kita ngedesainnya angkanya jadi nggak increment, nggak bulat, balik lagi. Jadi di sini yang penting kita bisa balance 50-50 dan ini terlihat neat aja gitu, nggak berantakan. Nah, tadi kan ada kita ngomongin layout dengan grid. Sekarang kita juga punya yang namanya spacing, yaitu jarak antara satu elemen dengan yang lain. Sini juga contoh spacing scale-nya Dekoruma punya di desain sistem kita. Jadi kalau diperhatiin, ada yang untuk mobile, ada yang untuk desktop. Yang desktop lebih banyak, karena ukurannya lebih besar. Nah, ketika value-value ini banyak banget, kita nggak tentuin di awal, misalnya kita satu kali ngedesain yang website desktop, satu kali lagi kita ngedesain yang mobile versionnya. Kan banyak banget ya angka-angkanya itu, kayak kita kapan kali bisa pakai yang 12, kapan kali bisa pakai yang 14. Jadi nggak beraturan dan jadi nggak konsisten, terus juga kita jadi lama milihnya. Kayak kapan pakai 13 atau 14 ya, kayak itu low level banget kan. Jadi tentuin di awal sistemnya, misalnya kalau baru mulai kita bisa pakai base unitnya aja dulu, 16 gitu. Kita pakai kelipatan yang tambah 4 gitu, 20, 24, tapi sambil dilihat lagi juga, kira-kira 16 sampai 20 itu sebenarnya matters much nggak sih perbedaannya? Kalau misalnya yang enggak, ya udah mungkin kita bisa langsung aja ke 24. Dan seterusnya juga untuk desktop kayak gitu. Contohnya itu, pengaplikasiannya itu untuk di form. Nah, better itu enaknya mulai dari white space yang lebih besar dulu. Jadi pas ngedesain form ini itu, kita nggak kayak kita buat space shape rectangle-nya itu besar dulu, kita input gratis estimasi biayanya, field-fieldnya, sama button-nya, baru kita rasain, oh ya ini too much nih, ternyata bisa kita kurangin. Udah ketemu yang di tengah ini, kayaknya udah pas, di tes di mobile juga udah pas, kita mungkin kayaknya vertical space-nya, space atas ke bawah itu kan berharga banget tuh, jadi kita nyoba lagi nih dempetin, kita tes, tapi kalau ternyata nggak bisa, ya udah gitu, berarti memang better yang tengah. Terus, walaupun space itu penting untuk ngasih clean, simple look, sebenarnya ada juga case-case di mana kita nggak bisa maksain dengan clean, simple look. Biasanya tuh untuk produk-produk dashboard tuh butuh banget punya banyak informasi di sekali lihat gitu di satu layar, dan memang kalau needs-nya kayak gitu, goal-nya kayak gitu, ya udah jangan dipaksain gitu. Yang penting clarity antar elemen-elemennya dapet, dan user juga nggak bingung ketika dia mau cari apa, dia tahu, oh harganya kelihatan nih, oh action-nya kelihatan nih, gitu. Selanjutnya kita masuk ke typography. Kita juga bisa pakai typography ini, bahkan bisa banget sih, karena kan kebanyakan aplikasi komunikasinya masih tetap dengan teks kan. Sorry sebentar. Nah, gimana sih setelah misalnya kita punya font yang bagus, kita udah pilih font yang bagus, gimana caranya supaya kita punya hierarki, mana yang title, mana yang subtitle, mana yang body text. Nah, cara bikinnya sistemnya itu kita bisa dengan major third, golden ratio, perfect fifth. Ini kayak yang di screen ini, sebenarnya ini
caranya pilih satu, misalnya basic body text-nya itu 16 pixel. Kita bisa kaliin nih, kali 1,68, kali 1,68. Di situ kita dapat yang 20, 25, 31, dan seterusnya. Nah, ini kita udah punya kayak guideline sistem si font size kita. Cuman downside-nya itu ketika kita pakai modular scale ini, kadang-kadang kalau teman-teman lihat tuh ada kayak 31,25, angkanya nggak rounded kan. Jadi ketika mulai dari sini kita bisa next level nih dengan handcraft aja value-value-nya. Jadi tadi 16, 18 mungkin. Tapi ternyata 18 kayaknya nggak butuh deh, karena bedanya nggak terlalu jauh. Mendingan kita langsung ke 24 gitu. Di sini sih kuncinya ketika kita bikin sistem, sambil dites-tes ke paragraf gimana, ke misalnya form gimana. Jadi bisa mulai dengan modular scale sambil di-treat lagi berdasarkan kebutuhan kita. Gitu. Nah, yang penting juga setelah tadi kita milih font yang bagus, kita bikin sistemnya, gimana ketika dibaca itu teksnya itu enak kan tersampaikan dengan baik. Ini ada dari font size, letter spacing, line length, line height, sama baseline. Ini dijelasin di sini. Font size itu make sure ketika let's say untuk desain atom, kita pakai font size yang tepat, body text gitu misalnya. Jangan kita, contoh ekstrimnya, text field kita pakai H3 atau H1, kan ekstra banget. Nggak masuk gitu konteksnya. Kemudian juga ketika di paragraf, user tahu nih size ini ketika disandingin sama teks bawahnya, oh yang atas tuh adalah title-nya gitu. Ketika di paragraf yang banyak tulisannya, juga dia bisa tetap kebaca walaupun kayak teksnya lebih kecil dan warnanya lebih muda gitu. Ini contoh produknya dari website The Cost Property. Kayak kalau dilihat juga, kayak promonya kan jelas kan, kayak cashback 10 juta kalau pakai kode OLI 7I Cafe. Nah, itu user bisa sekalian lihat tuh, oh iya nih, ini ada cashback kalau gue pakai ini. Gitu. Dengan pemilihan font size yang tepat, nggak ngerusak hierarki, itu bisa naikin ketika user baca bisa lebih jelas gitu, readability. Nah, kemudian tadi udah sempat di-mention line length sama line height. Line length itu panjangnya panjangnya satu paragraf dari kata pertama sama kata terakhir. Idealnya itu sih 45 sampai 75 karakter. Cuman sambil dilihat-lihat lagi ya, misalnya ketika atasnya kan kayak image-nya kan sebenarnya mungkin take up more width space, kayak dia lebih lebar. Tapi ketika dicoba teksnya ternyata terlalu ngejembreng ke kanan gitu, user kan bacanya kayak dari titik A, titik B, jadi kesusahan. Kita padetin aja gitu line length-nya sesuai kenyamanan user. Mungkin bisa di antara 45-75 tadi. Line height juga itu adalah jarak kayak garis tingginya antara baris yang atas dengan bawah dan seterusnya. Ini diukur juga, basic value-nya itu sih 1,5 kayak PW-nya gitu. Cuman sambil dilihat-lihat lagi, karena mungkin ketika font size kalian naik, mungkin dari yang 14 jadi 16, ternyata line height-nya bisa jadi mungkin lebih kurang atau lebih banyak butuhnya. Nah, terus baseline. Baseline tuh mungkin kalau ada yang asing, baseline tuh kayak garis bawahnya sih huruf-huruf itu, kayak hasil pencarian sama filter. Kalau kalian perhatiin di gambar yang pertama, itu kan ada kayak benang merah, itu aku taruh di belakang supaya desainnya tetap kelihatan gitu. Kayak si garis bawah text filter tuh lebih ke bawah daripada si hasil pencariannya. Kalau usernya ngelihat, mungkin dia kayak agak, mungkin yang OCD sih ya, dia bakal ngeliat, anjir ini kayaknya nggak align gitu, dan juga jadi aneh. Nah, tipsnya itu kalau misalnya ada case teks di kiri dan di kanan, kita samain baseline-nya, sekalipun dia font size-nya beda gitu. Yang kanan itu
terlihat lebih align karena baseline-nya itu sama, satu garis. Walaupun ketebalannya beda, teksnya beda, cuman karena efek dimulai di garis yang sama, dasarnya dia kerasa satu kesatuan gitu. Nah, terus juga yang sering banyak ditemui itu kan link, kayak pasti banyak banget kan link sign up, link register sign up juga sih. Nah, di case kita ini, kita mau bawa user untuk explore unit-unit yang bisa kita desainin. Contoh di atas tuh ketika kita pakai link, benar-benar sebagai link, kayak literally kita di desain sistem kita tuh kalau ada text link tuh warnanya primary, Tosca kayak gitu. Mungkin it works, tapi kita bisa go next level nih. Link itu nggak harus selalu plek-plekan pakai default format link. Bisa juga dengan cara yang lain untuk nunjukin bahwa sesuatu itu clickable. Di sini itu contohnya kita pakai warna hitam tetap, tapi untuk kasih kesan clickable, kita ubah formatnya sebagai card dengan shadow, dengan kayak ada panel putihnya gitu. Jadi ketika user nyampe ke sini, dia lebih clear, oh ini clickable. Apalagi kalau desktop, kita kayak bisa mainin hover interaction-nya gitu. Kayak shadow-nya bisa ditambah ketika mouse-nya ke area tertentu. Gitu. Nah, kira-kira tadi udah lumayan banyak nih yang dibahas. Untuk key takeaways-nya, pertama tadi kita udah tahu ketika mau mulai bikin aplikasi, mulailah dari hal yang terkecil dulu. Karena aplikasi kan gede banget nih. Gimana kita break it down to smaller pieces, kita mulai satu-satu dari situ. Setelah selesai satu, kita iterasi terus untuk lanjut ke next level atau nambah fitur gitu. Nah, terus kita juga tahu tadi personality itu bisa bikin lebih humanize, suatu produk lebih humanize, kerasa, oh ini sesuatu ini playful gitu, versus mungkin sesuatu ini serius banget nih. Gitu. Mungkin kalau serius tuh contoh app-nya banking, gitu-gitu. Jadi ada personality-nya ketika kita compare satu dengan yang lain, kita tahu beda, feel-nya beda gitu. Terus juga untuk UI hacks-nya itu tadi kita udah belajar dari hierarki, layout, spacing, sama typography. Tambahan juga, tadi itu sempat aku mention ada grid system, ada scale system. Nah, kenapa sih sistem itu menjadi penting? Karena ketika kita nggak limitin pas awal kita ngedesain, satu kali kita pick abu-abunya F9, F9, F9 gitu. Terus kita mau desain lagi, kita pakai, abu-abunya apa ya? Terus kita pick lagi, ternyata FA gitu. Itu kan jadinya ada sesuatu yang nggak konsisten dan kita jadinya spend more time di workflow kita. Dengan kita pakai sistem-sistem itu yang udah di-define di awal, kita bisa lebih cepat, terus hasil output kita tuh juga jadi lebih konsisten gitu. Kalau sistem itu nggak harus 100% fix di awal, mulai aja dari yang bisa dulu, sepanjang jalan nanti kayak itu bisa stretch sendiri sesuai progres kamu jadi satu sistem yang lebih fix, holistik gitu. Nah, sampai sini kayaknya mau diterusin sama Timo nih. Kayaknya Timo punya materi yang untuk color ya, Tim. Jadi, Timo bakal jelasin dengan lebih detail, lanjutin dari materiku. Yo, thank you, Olive. Terima kasih. Keren. Jadi mungkin gua mention dari awal lagi, kalau Olive tadi pembahasannya lebih ke grid, spacing, structure, dan lain-lain, yang lebih gimana caranya kita ngedesain itu lebih rapi, lebih humanize juga. Nah, nanti Olive ini lebih ngejelasin tentang ke visualnya. Cara lah ya, artis dribble. Timo, ya, Olive. Ya. Timo. Maksudnya Timo yang artis dribble ini. Cara lah ya, artis dribble. Oke, langsung masuk aja ke hal yang lebih visual. Masuk aja. Timo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Host is disable.
belum pindah. Oh, bentar. Heeh. Oke, Gaskun. Oke, terima kasih. Mana? Nah, oke. Selamat malam semuanya teman-teman UXID Surabaya. Mungkin sebenarnya perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Timotius Mulyawan, bisa dipanggil Timothy atau Timo. Nah, sekarang aku di Dekoruma sebagai UX designer di tim supply. Jadi, mungkin cerita sedikit tentang tim supply itu penengah antara merchant dan business unit ada di Dekoruma. Jadi kayak penengahnya kayak buat product management, kayak assortment, terus keuangan dan lain-lain. Gitu. Nah, tadi kan udah dibahas sama Kak Olive tentang hierarki, terus spacing, dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang aku bakal bawain adalah playing with color and visual stuff. Nah, mungkin cerita sedikit tentang experience-ku di UI UX ini. Jadi 2018 akhir lah, itu aku magang di Omni Creativora Studio Jogja. Nah, setelah magang di Omni 2019, aku masuk ke InnoCircle. Jadi aku bantu-bantuin. InnoCircle itu bootcamp startup, kayak inkubator startup di Porto. Jadi aku bantu-bantu UX startup di situ. Setelah itu aku juga freelance di Academy. Academy itu engineering education platform. Setelah itu juga freelance juga di Riblat. Riblat itu startup tentang donor darah yang officially kerjasama sama PMI. Setelah itu juga project freelance dari dribble, dari email, juga ikut kompetisi. Itu 2019. Soalnya masih sekolah, jadi freelance. Jadi 2018 itu masih sekolah. Terus 2020 udah lulus, aku join ke Dekoruma. Nah, mungkin langsung masuk ke materinya aja. Yang pertama kali dibahas adalah color atau warna. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah bingung tuh, misalnya warna ini cocok nggak ya buat produknya aku, atau produknya aku cocoknya kayak warna apa sih, terus atau kombinasi warna ini tuh kelihatan monoton nggak ya, atau kelihatan terlalu nyentrik nggak ya. Nah, sini tuh aku bakal bahas bagaimana cara kita menentukan atau memilih skema warna atau palet warna yang baik untuk produk kita. Nah, idealnya untuk membuat suatu produk atau suatu desain, kita perlu menyiapkan 3 kategori warna. Baca dulu. Yang pertama, primary color. Terus yang kedua adalah accent atau bisa disebut secondary colors. Terus yang ketiga adalah neutral atau gray. Nah, kita butuh 3 komposisi warna ini. Nah, kita jelasin satu. Primary. Warna primary Dekoruma adalah hijau toska. Hijau toska juga digunakan sebagai warna dari business unit retail. Primary colors itu berfungsi untuk sebagai warna utama kan. Nah, jadi kayak produk kamu itu mau dilihat sebagai warna apa. Jadi ketika orang menggunakan produk kamu, orang itu mau lihat produk kamu sebagai warna apa sih? Sebagai contoh nih, ketika orang pakai Facebook, orang itu merasa kalau Facebook itu warnanya biru. Nah, walaupun nggak semua elemen yang ada di Facebook warna biru, tapi orang bisa merasakan kalau Facebook itu warna biru. Nah, itu berarti primary color-nya Facebook warna biru. Nah, kalau di Dekoruma, primary color-nya warna hijau toska. Nah, ketika orang pakai Dekoruma, orang merasakan ada hijau toska di dalam. Merasakan Dekoruma itu sebagai warna hijau toska. Jadi itu primary colors. Setelah itu adalah accent atau secondary. Secondary colors di Dekoruma itu adalah warna kuning dan merah. Juga digunakan sebagai warna dari business unit interior dan properti rumah. Nah, secondary colors itu digunakan untuk menginformasikan sesuatu hal yang berbeda. Ya, contohnya elemen kayak button atau status atau state. Nah, gitu-gitu. Nah, terus juga kalau di Dekoruma itu kan dipakai juga buat warna business unit. Kenapa sih
dipakai buat business unit. Jadi ketika orang ngelihat warna kuning atau warna merah, itu juga keinget bisnis unit dekor rumah yang lain. Jadi warna itu penting buat personality dari suatu ya brand atau bisnis unit gitu. Nah, selanjutnya adalah netral. Netral atau gray. Dekor rumah itu ada 8 warna gray, warna netral. Fungsinya apa sih netral ini? Nah, netral itu berfungsi untuk kayak teks, terus background, terus outline, dan lain-lain. Jadi, bisa dibilang hampir seluruhnya ada di interface itu sebenarnya warnanya warna netral ini. Ya kan? Interface kan kayak tulisan, terus judul, background putih, background abu-abu. Nah, itu kan itu masuk ke dalam warna netral ini. Gitu. Nah, sekarang tadi udah dijelasin fungsi masing-masing dari kategori warna. Lanjut, cara kita memilih masing-masing, cara kita memilih kategori warna itu. Yang pertama kan ada primary. Gimana sih cara kita memilih warna primary? Nah, primary tadi kan udah dibilang kan merupakan suatu kayak personality dari suatu brand tersebut. Jadi kayak brand ini mau dilihat sebagai warna apa sih? Nah, makanya kita harus memahami juga personality and the emotional of the product atau of the brand. Nah, kalau kita udah paham tuh, atau kita cari-cari terus kita udah nemu, kita mau dibawa sebagai personality seperti ini. Nah, kayak contoh nih. Rumah bidangnya home and living. Personality-nya adalah major, trendsetter, relatable, and fun. Nah, kira-kira nih dari keempat personality ini itu mencerminkan warna apa sih? Nah, jadi ada yang namanya color psikologi. Jadi setiap warna itu punya artinya masing-masing, punya psikologinya masing-masing, punya emosinya masing-masing. Jadi kita pelajari tuh color psikologi dari masing-masing warna. Terus tinggal kita cari nih warna apa yang psikologinya, apa yang bisa nyambung atau yang berhubungan dengan personality dari brand atau produk kita. Nah, gitu. Nah, kalau dari dekor rumah, personality itu warnanya adalah hijau Tosca. Gitu. Terus kita juga bisa mengambil primary colors dari logo produk. Tapi kan kembali lagi, proses pembuatan dari logo itu kan melibatkan personality dan emosional dari produk itu produk itu. Jadi sebenarnya ya sama aja sih, tapi terserah kalian mau, kalau udah ada logonya, kalian bisa tinggal pick warnanya, atau kalian mau explore lagi, mau bedain itu juga terserah kalian. Tapi kalian bisa mengambil primary colors itu dari psikologi warna yang didapetin dari personality brand kalian masing-masing gitu. Setelah itu, setelah primary, ada secondary. Gimana sih cara kita memilih warna secondary? Nah, caranya itu salah satunya pakai color harmony. Color harmony itu udah banyak banget. Ada analogus, monokromatik, dan lain-lain. Kalau analogus itu berarti kan tiga deretan warna. Terus kalau triad itu segitiga tuh. Jadi di lingkaran warna dia kebentuk segitiga buat color harmony-nya. Nah, yang bakal aku bahas adalah double split complementary. Kenapa double split complementary? Nah, coba kita langsung masuk ke case-nya aja ya. Kita buat pakai color harmony itu kita perlu nge-generate salah satu warna. Jadi kita ambil primary colors yang ditentuin, kita pick warnanya, lalu kita tempelin di color harmony ini. Kalian bisa akses di Adobe Wheel namanya. Cari Adobe Wheel color harmony. Nah, terus kenapa double split complementary? Karena dia itu membentuk X gitu, X. Nah, jadi itu dia benar-benar dari ujung ke ujung. Jadi cool ketemu warm. Jadi kayak biru ketemu kuning. Jadi benar-benar kontras. Nah, kan hasil dari generate ini jadi ada 5 warna tuh. Tapi kalian terserah sih mau ambil berapa warna. Kalau di sini ke rumah ambil 3 warna. Jadi yang merah terus Tosca sama yang kuning itu. Nah, setelah generate dapatlah warna yang kuning sama merah tadi. Tapi kok terlalu gelap ya, kayak nggak bagus gitu, kayak kalau dipakai langsung kayak kurang gitu. Nah, makanya kita butuh utak-atik lagi nih.
Nah, buat ngutang-ngatik itu, kita enaknya itu pakai HSL. Nah, ya aku mau bahas HSL lebih lanjut nih. HS itu Hue, Saturation, and Lightness. Jadi HS itu salah satu color mode. Jadi yang biasa dipakai itu kan hex code sama RGB misalnya. Hex itu kan berarti kan kode-kode. Itu kan nggak bisa kita pahami kan. Misalnya kita ngelihat kode apa, ini bakal warna apa, kode apa, warna apa, kan susah tuh. Terus kalau RGB, itu kan cara kerjanya kan red, green, blue, itu masing-masing komposisinya berapa, nah ini dicampur jadi warna apa. Itu kan juga susah tuh buat dibayangin. Nah, yang gampang itulah HSL ini, Hue, Saturation, and Lightness. Gampang dipahamin, gampang juga buat ngotak-ngatik warna. Nah, kita bahas satu-satu ya. Hue. Hue itu base color, jadi merah, kuning, hijau itu hue. Jadi hue measure in degree, jadi 0 derajat itu merah, terus 120 hijau, 240 itu biru. Jadi kalian cukup paham itu aja sih. Jadi kalau yang sisa itu kan perpaduan antara warna-warna ketiga warna utama itu. Jadi hue itu emang base color, base color gitu ya. Terus ada saturation, saturation. Jadi saturation itu kan intensitas warna kan. Jadi semakin rendah saturasi, ya intensitasnya semakin rendah juga. 0% saturation berarti abu-abu. 100% saturation adalah warna yang sangat intens atau hue color tersebut. Nah, yang ketiga adalah lightness atau pencahayaan. Jadi semakin tinggi pencahayaan, maka akan semakin terang, semakin putih. Semakin rendah pencahayaan, semakin gelap. Jadi 0% itu hitam, 100% itu putih. Lah 50% itu cahayanya sedengan. Jadi kayak hue base color itu 50%, 50% cahayaan. Nah, gitu, itu HSL. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang tadi, case yang tadi. Kan udah dijelasin tuh, HSL itu apa. Nah, sekarang kita contoh yang merah nih. HSL, H-nya hue-nya itu 6. Berarti kan di atas UI 0, maju sedikit 6 di merah. Terus S, saturation-nya 67. 67 berarti ya ke tengah-tengah, jadi agak kusam warnanya. Terus lightness-nya itu 44, berarti kan di bawah 50%, berarti dia gelap. Nah, makanya kan warnanya dia gelap. Nah, buat ngutak-ngatik warna ini, gampangnya kita, yang tadi kayak disebutin ke Olive, jadi kita aturnya S dan L-nya. Jadi lightness dan saturation-nya dulu yang kita atur nih. Nah, kalau kita mau terangin nih, tinggal kita atur yang lightness-nya. Di lightness 44 kita naikin jadi 62. Jadi kan agak terang tuh warnanya. Setelah agak terang, lanjut. Kalau saturation-nya masih kurang nendang gitu, warnanya kita naikin lagi tuh saturasinya. Jadi kita warnanya lebih bold lagi. Nah, terus yang terakhir hue. Hue itu optional banget lah. Kalian kalau mau ubah juga dikit banget. Soalnya hue itu kan membawa apa kayak tadi yang karakteristik dari warna tersebut yang membawa emosional. Jadi hue itu kalau diubah paling kayak 1-5 warna aja, tapi terus 6 ya oke lah, 6. Jadi secara karakteristik warna tetap dapat, tapi pencahayaannya yang beda. Jadi lebih terang kan. Terus lanjut kalau yang kuning, hanya hue-nya 39, saturation 100, lightness-nya 36 lebih. Nah, jadi pencahayaannya lebih rendah lagi, jadi lebih gelap lagi. Jadi kita atur lightness-nya. L-nya kita naikin jadi 64. Jadi dia akan lebih terang. Setelah itu saturasinya karena terlalu tinggi jadi kayak kuning banget, kayak mencolok banget, kita turunin jadi 90. Terus hue-nya karena membawa karakteristik, terus hue-nya emang udah bagus, ya dah. Kita pakai hue-nya tetap 39 gitu. Itu HSL. Nah, oke nih. Kita udah dapat 3 warna primary dan secondary. Selanjutnya apa nih? Kita langsung pakai aja. Oke, langsung pakai ya. Lah, kok jadi gini. Nah, jadi kita itu nggak bisa langsung pakai warna tadi yang primary dan secondary. Jadi, nih, you need more color than you think. Nah, ekspektasinya kita jadi gini kan. Coba deh, lihat yang ini. Ini ada warna apa aja? Ini ada warna putih, warna hitam, abu-abu. Terus yang kalau yang hijau juga ada hijau yang lebih cerah juga, terus ada hijau yang lebih gelap lagi. Nah, maka dari itu kita butuh turunan warna dan neutral atau gray. Nah, gimana sih cara bikin turunan warna? Nah, caranya adalah yang pertama, kita tentuin dulu kita mau bikin berapa turunan. Kalau di sini kan ada 5 nih. Jadi kita bikin 5 kotak.
kita masukin 5 turunan lagi, 5 kotak, terus kita taruh yang base color atau primary color, taruh di tengah, yang primary, atau yang normal color di tengah. Setelah itu kita set darkest and lightest-nya. Jadi yang mau paling gelap seberapa, paling terang mau seberapa. Nah, setelah keisi nih, ada 3 nih. Tadi kan, nah selanjutnya tinggal fill the gap. Tinggal isi yang kurang. Nah, kenapa gitu? Nah, nah itu biar lompatan-lompatan dari setiap warnanya itu bisa sama gitu. Nggak terlalu jomplang itunya, apa, perbedaan turunannya. Nah, bayangin aja misalnya nih, kita nge-set dari darkest dulu, terus baru kita turunin satu-satu. Emang yakin pada saat kotak keempat itu bakal lumayan terang. Terus misalnya terlalu gelap, terus yang loh tinggal satu kotak lagi nih yang terakhir harus lightest, harus terang banget, udah langsung kita set terang. Berarti kan dia bakalan jomplang banget. Nah, makanya kita tadi set tengah, terus ujung ke ujung baru fill the gap-nya. Jadi lompatannya itu sama semua lompatannya, nggak terlalu jomplang. Nah, terus ini sama buat secondary juga kita yang normal color taruh tengah, terus kita set darkest and lightest. Nah, itu baru fill the gap. Nah, kalau yang gray gimana? Kalau gray itu beda. Jadi di gray itu nggak ada yang namanya normal atau base color, karena gray itu kan kita menggunakan gray kan buat teks kan. Jadi ada judul dan ada paragraf gitu kan. Nah, dalam gray itu yang paling gelap adalah kan judul tulisannya. Nah, makanya dari itu buat judul kita taruh di paling darkest terus baru lanjut kita isi yang deskripsi mau seberapa turunnya. Nah, setelah judul dan deskripsi lanjut kita ngisi yang lightest-nya. Lightest itu buat background. Background-nya ada putih atau abu-abu yang muda. Setelah kita set darkest and lightest-nya, baru kita fill the gap. Nah, fill the gap ini biasanya kalau kebutuhan kayak buat outline atau buat apa. Jadi ini nggak terlalu penting perbedaan itunya, nggak terlalu. Saya gray yang dipakai kayak darkest buat text and lightest buat background gitu. Nah, gray itu juga nggak literally gray. Jadi gray nggak harus selalu 0% saturasi. Nah, kalau yang dekor rumah ini ya, kita pakai namanya cool gray. Cool gray itu gray yang ada perpaduan warna dari biru. Jadi kelihatan dia agak lebih fresh warnanya. Ada juga yang namanya warm gray. Warm gray itu gray yang ada perpaduan warna dari kuning. Nah, sama ada lagi yang gray, memang saturasinya 0%. Nah, untuk penggunaan gray ini kalian terserah kalian sih dari primary dan secondary kalian itu cocoknya masuk kemana. Kayak contohnya dekor rumah itu kan primary-nya hijau toska. Hijau toska itu kan perpaduan antara hijau dan biru. Nah, dari itu pakainya full gray biar satu nada sama-sama agak kebiruan gitu. Sorry, minum dulu. Sampai. Nah, terus setelah dapat primary, terus turunannya, secondary turunannya, dan netral, ya tinggal kita eksekusi, masukin ke desain. Nah, jadilah kayak gini desainnya. Setelah itu, ada juga aksesibilitas. Kita harus, aksesibilitas itu hal yang penting dalam suatu produk atau desain. Jadi kita harus memastikan bahwa desain kita itu bisa mudah dibaca gitu, keterbacaannya itu baik. Nah, makanya butuh aksesibilitas. Kayak kalau terlalu light atau terlalu itu kan susah dibaca tuh. Nah, makanya ada yang namanya Web Content Accessibility Guidelines. Jadi itu adalah guideline yang telah dibuat buat menentukan standar aksesibilitas itu. Mereka udah ngitung-ngitung dapat hasil gini nih. Kalau normal text itu di bawah 18 pixels, minimal dapat di angka 4,5 banding 1. Sedangkan large text berarti di atas 18 pixel, minimal di angka 3 banding 1. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Nggak usah dihitung, jadi kita tinggal jendret aja. Jadi di sini webm.org/resource/contract checker atau cari aja contract checker pasti ada. Nah, di dalam WCAG ini ada 3 tingkatan.
Yang pertama adalah fail. Fail itu berarti jangan dipakai karena perpaduan warna itu terlalu susah dibaca gitu. Itu maksudnya fail. Fail berarti angkanya yang dihasilkan itu di bawah minimum yang tadi. Terus yang kedua ada AA. AA itu masih boleh dipakai, masih bisa ditoleransi, tapi jangan dipakai buat suatu hal yang sifatnya itu penting, gitu. Nah, yang ketiga adalah triple A. Triple A itu berarti kontrasnya itu bagus banget. Jadi boleh dipakai buat apa aja. Dan disarankan itu kontras kalian itu mendapatkan poin triple A. Gitu. Nah, kita contoh case-nya ya. Contoh case-nya itu bisa gini. Kita mau bikin status nih, status. Kita kasih warna hijau buat fill, jadi fill hijau terus teksnya hijau muda atau hampir putih gitu. Nah, secara kasat mata ya dibaca mungkin bisa ya dibaca, tapi apakah ini mudah untuk dibaca? Nah, kita tes nih di tadi. Ternyata dapat angka 2,25, 1,56, 3,14. Berarti kan di bawah angka minimum yang tadi. Nah, maka dari itu dapatlah skornya fail. Jadi ini jangan dipakai nih. Udah, kita ubah dikit. Background-nya kita tebelin lagi nih. Kita tebelin lagi. Secara keterbacaan, ya cukup bisa dibaca kan. Udah, kita tes lagi nih. Kita tes dibaca lagi. Ternyata dapatnya AA. AA itu berarti boleh dipakai, tapi kalau sifatnya penting jangan. Tapi status kayaknya butuh cepat ngelihat sih, apalagi ini di dashboard, jadi datanya banyak terus cepat kelihatan tahu gini-gini. Nah, terus juga kalau dilihat tuh, yang di sini tuh yang lebih di highlight itu adalah warnanya kan, sedangkan inti konten dari tulisan kayak approve, waiting approval, design itu kan dia lebih turun, lebih nggak emphasize daripada warna belakangnya. Maka dari itu kita ubah lagi nih, kita emphasize isinya, lalu kita kecilin atau kita turunin kontras dari background-nya. Nah, setelah kita coba lagi di WCAG. Nah, ternyata dapat kontras yang triple A. Berarti ini udah oke dipakai gitu. Nah, terus selanjutnya adalah creating depth atau membuat suatu kedalaman. Jadi untuk membuat hal yang bisa naik, itu kan kita harus juga membuat suatu kedalaman gitu. Nah, kita bisa menggunakan shadow untuk convey elevation. Jadi shadow itu membuat suatu elemen itu menjadi naik. Nah, ini contohnya kalau lihat dari samping, dia bakal naik kayak gini. Nah, selanjutnya shadow itu bisa dipakai juga buat elemen lain, kayak contohnya ini. Kita ingin orang itu ngelihat kotakan ini dan ngisi. Nah, untuk mengemphasize hal tersebut, kita bisa kasih shadow buat biar kotakan card ini naik, jadi orang bisa melihat ini lebih emphasize itu. Terus contohnya lagi, saya ini button yang sifatnya dia fix. Jadi kalau nggak pakai shadow, dia flat, ya nempel ke background-nya. Ketika kita scroll dia diem kan kayak aneh gitu. Nah, makanya kita butuh shadow buat dia kelihatan melayang. Kalau melayang, kita scroll atas bawah, emang dia melayang, jadi diem aja gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bisa combining shadow with interaction. Jadi, kayak contohnya ini, ketika kita nge-drag atas bawah, kita bisa kasih shadow tuh di situ. Jadi kelihatan lebih real. Terus juga kita bisa lihat yang lagi di drag itu yang mana sih. Jadi kalau drag kayak keangkat terus kita atas bawah, jadi kita combining shadow with interaction gitu. Setelah itu kita ada pembahasan tentang image atau gambar. Gambar itu kan salah satu hal yang penting dalam suatu produk kan. Nah, coba lihat ini. Ketika gambar yang kurang bagus atau well dipakai di suatu produk atau suatu elemen, kita kan masih skip gitu, kurang suka, kayak nggak tertarik. Nah, sedangkan kalau gambar yang dipakai itu bagus, penataannya bagus, karena kan bakal tertarik buat membeli. Nah, itu juga bisa kita terapkan dalam produk kita. Kita pakai good photos untuk produk-produk kita kayak ini. Contohnya rumah apartemen kitchen set, kita pakai foto yang bagus. Nah, gimana sih cara mendapatkan foto yang bagus? Nah, caranya yang pertama adalah hire a professional photographer. Nah, kalau kalian mau
emang yang ditampilkan adalah spesifik produk kalian dan itu mau bagus banget. Jadi kalian bisa hire fotografer. Soalnya foto bagus itu nggak cuma masalah kamera mahal, tapi juga ada lighting, composition, color, and skill yang udah dilatih bertahun-tahun. So, atau kalian mau ya asal bagus sih, nggak usah spesifik produk kita. Ya, kalian bisa pakai use high quality stock photography. Jadi kalian bisa cari di internet kayak Unsplash atau Pexels dan masih banyak lainnya gitu. Terus juga control shape and size. Jadi produk yang kita bikin itu harus konsisten tuh. Dari segi ukuran card, terus ukuran image juga. Nah kalau gini kan kurang menarik, jadi ukuran card image-nya dia ada yang lebih besar, terus ukuran gambarnya juga ada yang besar, ada yang kecil, kayak nggak beraturan gitu. Nah, bagus adalah itu kita selain dari ukuran card-nya yang kita pasin, ukuran gambarnya juga kita senadain loh. Jadi dari ukuran dari segi posisi foto juga kita samain, jadi itu lebih bagus buat produk. Tuh. Terus juga upgrade the default. Jadi jangan membuat sesuatu yang biasa-biasa saja, yang default. Nah, kalian bikin sesuatu yang luar biasa. Nah, kayak contohnya ini nih. Kalau buat informasi, kalian pakai titik-titik gitu, titik sensorial, titik. Nah, itu kan, hal ini kan udah ada sejak zamannya nenek moyang gitu kan, udah terlalu default gitu, terlalu biasa. Nah, kalian bikinlah sesuatu yang the next level-nya, kayak di-upgrade. Ya, contohnya ini. Kalian bisa ganti itu jadi icon. Keuntungannya juga secara visual lebih bagus, terus secara kayak orang make dia bakal bisa lebih membayangkan nih kalimat ini itu nanti bakal kayak apa nih, kayak desainer profesional berarti kayak ada iconnya, terus ada page-nya berarti ini desainer di sini profesional ya gitu-gitu. Jadi orang itu membayangkannya lebih cepat juga kalau ada iconnya. Nah terus juga kayak contohnya ini, jangan terlalu default, jadi kayak cuma image terus tulisan terus kiri kanan kan terlalu biasa ya. Nah kalian bikin yang nggak biasa, jadi kayak gini contohnya, dibikin 1, 2, 3, 4, 5 bisa di next. Jadi image yang tapi misalnya satu-satu dulu tuh, terus di bawahnya ada informasinya, terus ada kayak progress bar-nya, terus tapi isinya tulisan. Jadi pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah di sini kan orang juga lebih gampang juga makanya. Jadi emang orang fokus pada satu konten ini. Jadi tulisannya apa? Oh ilustrasinya gini. Kalau tadi kan ilustrasinya banyak banget, ada kiri kanan. Jadi kan orang kayak bingung juga kalau kayak gitu. Setelah itu don't overlook empty set. Jadi empty set itu jangan bikin empty set itu lebih menarik, jangan terlalu polosan itu. Nah, ini kan jadi dari segi visualisasi orang juga tahu empty set di sini tuh maksudnya apa, kayak di sini belum memiliki voucher. Nah, di sini ilustrasinya ada voucher. Oh, ini belum memiliki voucher, berarti kita bikin voucher baru. Nah, gitu. Ya. Sekian. Terima kasih. Yo, thank you Timo. Keren banget sih, thoughtful banget sih. Oke. Sudah. Oke, jadi bentar aku nyalain kamera deh biar. Oke. Terima kasih buat Olive sama Timo yang udah membagikan pengalamannya ketika misalkan dia ngedesain di Dekoruma itu seperti apa sih approach-nya. Apalagi ngomongin foundation of design system kan tadi, kayak misalkan color, typography, structure, layout, dan lain-lain. Jadi intinya itu, ketika kita ngedesain suatu interface, apalagi di produk yang bisa dibilang kayak big product atau user kita udah banyak, kita itu harus balik lagi ke basicnya gitu loh, back to the basic. Kayak, kita dari segi color ini gimana ya? Dari segi typography gimana ya? Dari segi layout gimana ya? Apakah kita perlu menstrukturasi itu? Ataukah kita nggak perlu untuk, misalkan scaling produknya itu masih kecil banget, jadi kita nggak perlu buat nge-systemize itu jadi suatu guideline, kayak gitu sih.